Alhamdulillah ya, saya ingat dengan pesan ibu saya bahwasanya kalau kita lagi butuh duit, yang dipikirin itu jangan duit, dan duit. Tinggalin itu yang masalah duit dan duit. Sebaiknya kita itu mendahulukan Allah. Begitu kata ibu saya, karena ada hadisnya ya. Sudah jelas Allah mengatakan, ya, kalau kita jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Kalau kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Erin. Assalamualaikum Mbak Vina. Nama saya Erin. Sini saya mau sharing tentang kisah keajaiban sholawat yang saya alami sendiri Mbak Vina. Saya cuma bekerja di pabrik ya, dan alhamdulillah saya sudah menikah. Ini mungkin ijazah dari sholawat ya, karena setiap hari saya cuma bisa baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya sholawat Jibril. Karena pesan dari ibu saya itu, jangan tinggalkan sholat dan sholawat ya nak. Kalau kamu butuh uang, minta uang saja sama Allah. Kalau kamu butuh apapun, sejatinya kamu tuh butuh sama Allah. Jangan lupakan Allah. Kalau kamu butuh apapun, utamakan Allah ya, nomor satukan Allah. Kamu minta sama Allah, berdoa sama Allah lewat Rasulullah. Gimana caranya? Yakni dengan cara bersolawat kepada Rasul Allah. Ya, kalau kita mengutamakan Allah ya, intinya kita tuh utamakanlah Allah, dahulukanlah Allah, itu katanya ibu saya Mbak Vina. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Itu. Kalau kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Maka bersolawatlah nak, jangan tinggalkan sholat dan sholawat. Itu pesan ibu saya sebelum ibu saya meninggal. Nah, saya cuma kerja di pabrik Mbak Vina, dan alhamdulillah seberapa sih gaji kerja di pabrik itu Mbak Vina. Namun alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan saya dan kebutuhan ibu saya. Bahkan sampai saya menikah pun saya tetap mengutamakan Allah. Kata ibu saya, pesan ibu saya, jangan lupakan Allah. Dan saya udah nikah pun juga ibu nggak boleh kerja sama saya. Semua apa kata saya, karena saya sudah ingat dengan pesan ibu saya, jangan lupakan Allah, maka Allah akan ingat sama kamu gitu. Dan ketika setiap hari saya tidak pernah meninggalkan sholawat 1000 kali, sholawat Jibril 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad. Saya sambil kerja pun juga baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Namun tidak saya hitung Mbak Vina. Kalau kerja saya memang nggak menghitung, tapi dalam hati berselawat. Kadang saya zahirkan baca sallallahu alaihi Muhammad kalau nggak ada teman-teman. Namun kalau ada teman-teman kerja ya baca dalam hati sallallahu alaihi Muhammad. Namun setiap harinya setelah salat subuh saya selalu baca salawat Jibril 1000 kali, yakni sallallahu alaihi Muhammad. Dan ternyata benar ya, kalau kita selalu ingat sama Allah dan jangan tinggalkan Allah, kita selalu mendahulukan Allah ya. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Ternyata benar, Allah tuh selalu mencukupi kebutuhan kita. Ternyata benar ya yang disampaikan oleh ibu saya tuh Mbak Vina. Pesan ibu saya tuh, kalau kita mendahulukan Allah, Allah selalu ingat sama kita. Kalau kita memprioritaskan Allah dulu, Allah ingat sama kita. Kalau kita menomorsatukan Allah, Allah ingat sama kita.
Itu yang selalu saya ingat. Ternyata kalau kita ingat sama Allah, apapun cobaan kita ya, maka hati kita akan tetap tenang, hati kita akan tetap hati kita akan tetap kuat. Allah kuatkan hati kita. Meskipun cobaan itu terasa berat, namun Allah menguatkan kita. Subhanallah. Itulah Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat dari saya. Ternyata kalau kita mendahulukan Allah ya, Allah tuh mudahkan segala urusan kita. Kalau kita selalu menomorsatukan Allah, Allah mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita memprioritaskan Allah ya, meskipun gaji kita kecil, ternyata Allah cukupkan kebutuhan saya dan ibu saya. Bahkan karena kita bersalawat pada Rasulullah, ternyata Allah berikan saya jodoh yang sesuai dengan impian saya, Mbak Vina. Nah, ternyata kalau kita bersalawat pada Rasulullah ya, meskipun cuma baca salawat 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, apapun masalah yang Allah berikan pada kita, itu terasa mudah. Allah berikan kita kelegaan, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kekuatan untuk menghadapi cobaan agar kita lebih tegar menghadapi ujian dari Allah ya Mbak Vina. Dan ternyata kalau setiap ada cobaan kita ingat Allah ya, kita nangis sama Allah, ngadu sama Allah, meminta pada Allah agar Allah memudahkan urusan-urusan kita, itu terasa lega hati, terasa nyaman di hati Mbak, meskipun cobaan itu masih ada ya Mbak Vina. Nah, itulah Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat dari saya. Yang pertama itu keajaiban sholawat dari saya, Allah selalu memberikan kemudahan pada saya, Allah melancarkan rezeki saya, Allah memberikan jodoh pada saya sesuai idaman saya, dan Allah selalu mencukupi kebutuhan saya dan ibu saya. Dan masih banyak sekali keajaiban sholat yang saya rasakan kalau kita mendahulukan Allah. Terima kasih Mbak Vina. Semoga Mbak Vina yang telah bacakan testimoni keajaiban sholawat dari saya ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Erin atas kiriman testimoni keajaiban sholawat Jibril 1000 kali. Subhanallah. Kak Erin selalu ingat pesan almarhum ibundanya ya, karena kata ibunya kalau butuh sesuatu tuh jangan mikirin duit, tapi kita cari yang punya dia, ini Allah. Sejatinya kalau Allah ngasih cobaan pada kita, kita harus segera mendahulukan Allah, karena kita butuh Allah ya. Kalau kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Kalau kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Itu pesan dari Ibu Kak Erin. Subhanallah. Dan teman-teman, kalau kita selalu mengutamakan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, maka Allah selalu ada di diri kita. Allah tuh lebih dekat dari orang adik kita ya teman-teman. Nah, makanya pesan dari Ibu KN itu tadi, kalau kita lagi butuh uang, kita minta sama Allah, kita ngadu sama Allah ya. Kalau kita sejujurnya saja kita tuh butuh Allah, dan jangan tinggalin Allah, dahulukan Allah. Ada masalah apapun ya, utamakan Allah, dahulukan Allah. Sejatinya itu masalah itu datangnya dari Allah, ya kita kembalikan pada Allah ya teman-teman. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya share. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Kak Erin itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.